Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, dan masih banyak lagi. Dalam video ini, kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat di mana makhluk hidup tinggal disebut sebagai habitat. Kelompok makhluk hidup yang hidup dan saling berinteraksi di dalam tempat tertentu disebut sebagai komunitas. Keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi di alam disebut sebagai ekosistem. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan yang disebut sebagai rantai makanan atau jaring makanan, serta piramida makanan. Contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Padi dapat dimakan oleh tikus yang bertindak sebagai konsumen pertama. Tikus dimakan oleh ular yang bertindak sebagai konsumen kedua, sedangkan tikus dan ular dapat dimakan oleh burung elang yang berperan sebagai konsumen ketiga. Urutan proses makan-dimakan ini akan membentuk gambar piramida yang menunjukkan bahwa bagian paling atas ditempati oleh konsumen puncak. Interaksi makhluk hidup dapat berupa bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis atau biasa dikenal dengan istilah simbiosis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Sebagai contoh adalah hubungan antara bunga dan lebah, di mana lebah mendapat saripati bunga dan penyerbukan bunga terbantu oleh adanya lebah.
Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu di mana yang satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan. Sebagai contoh adalah simbiosis antara ikan remora dan ikan hiu, di mana ikan remora mendapat sisa makanan dari ikan hiu, namun ikan hiu tidak dirugikan sama sekali. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu di mana yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Sebagai contoh adalah nyamuk yang menggigit dan menghisap darah manusia. Gigitan nyamuk menyebabkan kerugian berupa gatal-gatal dan penyakit tertentu pada manusia. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan dibagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik atau dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan energi cahaya matahari maupun kimia. Terdapat dua jenis autotrof, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Peran organisme kedua adalah heterotrof. Heterotrof adalah organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. Heterotrof dikenal sebagai konsumer atau tidak dapat membuat makanan sendiri dalam rantai makanan dan bergantung pada yang lainnya. Organisme heterotrof memiliki 3 jenis, yaitu organisme pemakan tumbuhan atau herbivora, organisme pemakan daging atau karnivora, dan organisme pemakan tumbuhan maupun daging atau disebut sebagai omnivora. Sekian dulu materi singkat tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.